Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mengawali hari kita pada hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini dengan kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mungkin sering mendengar berita yang akhirnya diklarifikasi sebagai bukan berita yang benar. Jadi ada seseorang yang menyebarkan sebuah berita, tetapi sesungguhnya berita itu tidak sama dengan kenyataan atau peristiwa yang sesungguhnya. Jadi si pemberita ini, orang yang menyampaikan atau menyebarkan berita ini mungkin tidak begitu jelas mendengar, atau barangkali memang sengaja dibuat sedemikian rupa agar orang terpengaruh oleh apa yang diberitakan, atau memang berita itu disampaikan oleh orang-orang sebelumnya, dan karena terlalu banyak orang yang menyampaikan, kemudian akhirnya berita itu menjadi tidak akurat sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini merupakan sesuatu yang disampaikan kepada Yohanes yang melihat sebuah penglihatan ketika ia berada di Pulau Patmos. Dan firman Tuhan mengatakan kepadanya, tuliskan apa yang kamu dengar, dan kemudian tuliskanlah hanya sesuai dengan apa yang kamu dengar. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, dengan tujuan bahwa orang yang membaca, orang yang mendengar, betul-betul mendengar, betul-betul membaca yang sesungguh-sungguhnya, yaitu sabda Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sesungguhnya kita ini juga dipanggil untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Orang-orang yang menyuarakan suara Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mendengar Tuhan bersabda kepada kita, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, sesungguhnya hidup kita kemudian dipanggil untuk menyuarakan apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang kita alami, dengan tujuan apa? Supaya orang-orang mengerti siapakah Tuhan, supaya orang-orang yang mungkin tidak mengerti yang sesungguhnya, mungkin tidak memahami hidup yang sebenarnya yang berkenan kepada Tuhan, mereka menjadi tahu, mereka menjadi mengerti, dan mungkin saja kemudian mereka berubah menjadi orang-orang yang kemudian hidup, menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita merenungkan pagi hari ini, sudahkah kita menjadi penyampai-penyampai suara Tuhan, menjadi pemberita-pemberita kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang menyatakan kepada dunia apa itu kasih, apa itu keadilan, apa itu kebenaran, apa itu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah menjadi orang yang mendengar dengan baik, mendengar dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tidak mendengar dengan baik-baik, bagaimana mungkin kita bisa memberitakan yang benar? Oleh karena itu kita harus menyediakan telinga kita, hati kita, hidup kita untuk mendengar Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memiliki kesediaan, kerelaan hati untuk menyampaikannya, memberitakannya.
Mengapa? Karena barangkali orang yang mendengar tidak suka mendengarnya. Orang yang melihat, orang yang menerima berita yang kita sampaikan barangkali tidak setuju, tidak mau mendengar, dan kita harus siap dengan resiko yang semacam itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi Tuhan memanggil kita dan berkehendak kita menjadi orang-orang yang dengan sukacita, dengan kerelaan hati membagikan suara Tuhan, kehendak Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang tergantung apakah kita bersedia atau tidak. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup yang boleh Engkau pakai menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan, penyampai-penyampai suara Tuhan yang menyatakan kehendak Tuhan bagi orang-orang dan lingkungan sekitar kami. Tuhan, berikan kami hati yang taat, telinga yang selalu siap mendengar, dan kerelaan hati serta kesediaan untuk memberitakan hanya suara Tuhan, resiko apapun yang harus kami tanggung, karena sungguh Engkau menginginkan kami melakukan hal itu. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hari hidup Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Selamat menyampaikan dan menyatakan suara Tuhan bagi orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara sekalian.